Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian atau rubrik Lentera Ilmu ini, dan insya Allah kami akan mengupas bagaimana tentang pentingnya kita menjamu tamu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 149 bagaimana pentingnya kita menjamu daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikramud dhaif, ikramud dhuyuf, memuliakan tamu adalah merupakan kesunahan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama pun berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Disebut di sini inna dhiyafah sunnatun 'indal jumhur Syafi'i. Dikatakan menjamu tamu itu hukumnya sunnah menurut ulama. Mayoritas ulama jumhur kayak Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, mengomentari bahwasanya ikramud dhuyuf, ikramud dhaif atau memuliakan daripada tamu hukumnya sunnah. Tapi bedaannya dengan wadhaba Ahmad wal Lais. Bedaannya dengan Imam Ahmad dan Imam Al-Lais. Beliau menghukumi bahwasanya ikramud dhuyuf, memuliakan daripada tamu hamba Allah Subhanahu wa taala merupakan hukumnya wajib bagi tamu yang tentunya yang muslim, yang musafir, ya seperti itu, yang datang dari jauhan, seperti itu. Imam Ahmad wal Lais hukumnya wajib. Thayyib. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam kitab Dalilus Sa'ilin halaman 420, bahkan dikatakan man akrama dhaifan wa huwa ya'rifu fa ka'annama akraman nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan barang siapa yang memuliakan daripada tamunya, dia didatangi seorang tamu, ya. Dia memuliakan tamu tersebut, wa huwa ya'rifu, dan tuan rumahnya mengenal tamu tersebut, faka'annama akraman nabi, maka dikasih ganjaran pahala oleh Allah sebagaimana dia pernah memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika kita tetamuan, kedatangan sosok tamu yang kita kenal, berarti kita seolah-olah kita memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia orang yang memuliakan daripada tamu, daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waman akrama dhaifan la ya'rifu fa ka'annama akramallah azza wa jalla fi 'ulah. Bahkan dikatakan barang siapa yang memuliakan tamunya, si sahibul bait tidak mengenal tamunya itu siapa. Tapi dia meskipun tidak kenal, dimuliakan oleh sahibul baitnya tadi ini, la ya'rifu, dia padahal dia tidak kenal. Fa ka'annama akramallahu azza wa jalla fil 'ulah. Kayak sahibul baitnya ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia derajatnya orang hamba Allah yang memuliakan tamunya padahal tamunya tidak dikenal oleh sahibul baitnya. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit demi sedikit meneladani bagaimana akhlak baginda Nabi kita Muhammad, para salaf kita yang tentunya tidak di dalam masalah memuliakan tamu, ikramud dhuyuf ini. Insyaallah dengan mungkin kita mengerjakan yang namanya sunnah tadi ini, kita dikasih pahala oleh Allah dan bisa menjadi sabab bahwasanya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan pernah suatu ketika di dalam kitab Ar-Risalah Qusairiyah halaman 253, di dalam kitab Risalah Qusairiyah itu disebutkan bagaimana ketika itu Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang mukmin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, faqilahu ma yubkik. Suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah nangis. Ketika nangis ditanya oleh para sahabatnya, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau kok nangis? Faqal lima ya'tini dhaifun mundu sab'a ayyam. Lam ya'tini dhaifun mundu sab'a ayyam. Ya. Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku 7 hari ini tidak ada tamu di rumahku. Bayangkan, 7 hari rumahnya Sayyidina Ali tidak didatangi tamu, Sayyidina Ali menangis. Wakif kita, bagaimana kondisi kita? Kadang kita setiap hari
setiap saat ada tamu, kadang kita mengeluh ini itu. Subhanallah. Maka dari sungguh mulia derajat para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai 7 hari saja rumahnya tidak didatangi tamu, menangis beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa akhafu ayyakuna Allah taala qad ahanani. Bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana waroknya beliau, sampai beliau mengatakan, aku khawatir, aku takut. Bayangkan 7 hari rumahku tidak didatangi tamu, tidak didatangi yang namanya tamu. Aku khawatir, aku takut kalau Allah telah menghinakanku. Bayangkan, khawatir, merasa takut kalau Allah menghinakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa kaif kita, wa bagaimana kondisi kita di rumah. Jangan-jangan kita jauh daripada akhlak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dari itu mari ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu adalah pahalanya luar biasa. Makanya kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ini hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ketika kita mendapat tamu, muliakan tamu tersebut. Insya Allah mungkin gara-gara wasilah tamu ini Allah membuka daripada hati kita. Bagaimana hati kita yang asal muasalnya keras, barokah daripada kedatangan tamu, Allah buka, Allah bersihkan hati kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terakhir dikisahkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, juga disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah halaman 134. Pernah suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah kedatangan tamu seorang kafir Majusi. Bayangkan, inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalil. Pernah orang kafir Majusi ini ya pernah datang ke rumah Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ketika beliau mengatakan, seorang kafir mengatakan, wahai Ibrahim, jamulah aku. Bagaimana jawabnya Ibrahim? In aslamta adfatuk. Kalau engkau masuk Islam, akan aku jamu engkau. Faqala al-Majusi. Bayangkan, seorang Majusi, kafir Majusi mengatakan, idza aslamtu fa ayu minnah takun laka alayya. Tayyib, kalau memang seperti itu, ketika seandainya aku masuk Islam, kebaikan apa yang kamu berikan kepadaku? Ditantang Nabiullah Ibrahim. Famarul Majusi, ketika dijawab oleh kafir Majusi seperti itu, ditinggal oleh kafir Majusi, pergi dia. Akhirnya turun wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu taala ila Ibrahim. Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, katanya, wahai Nabiullah Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghyir dinih. Wahai Ibrahim, sungguh aku tidak menyangka ya, engkau barusan kedatangan tamu tapi engkau tidak kasih makan. Malah engkau mengatakan kalau engkau mau aku kasih makan, masuklah ke agamaku, ke agama Islam. Nahnu mundu sab'ina sanah. Kami ini Allah, aku ini Allah, sudah 70 tahun ngasih makan kepada dia orang kafir. Aku tidak pernah menuntut ini dan itu. Akhirnya bagaimana? Kaget Nabiullah Ibrahim, akhirnya lari mencari daripada orang kafir Majusi itu. Lalu adfatu lailan mada alaik, famarra Ibrahim khalafal Majusi wa adhafahu faqala al-Majusi. Bahkan Nabiullah Ibrahim bertemu dengan kafir Majusi ini. Wahai kafir Majusi, ayo ke rumahku, akan aku kasih makan. Selesai makanan dijamu oleh Nabiullah Ibrahim, seorang kafir Majusi nanya, ada apa? Kok dengaran engkau wahai Ibrahim? Ada apa gerangan? Apa sebabmu? Apa sebabnya kalau engkau ini seperti ini, kok berubah seperti ini? Apa yang terjadi dengan engkau? Diceritakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim dapat wahyu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang kemarin, yang tadi itu. Akhirnya bagaimana? Dijawab oleh Majusi tadi ini, hakadha yu'allimuni? Apakah betul seperti ini Allah Tuhanmu memperlakukan aku seperti ini? Semakal a'rid aliyal Islam fa'aslam. Maka dari itu katanya kafir Majusi ini, wahai Ibrahim, tunjukkan aku bagaimana Islam dan aku saat ini aku masuk Islam. Aku mau mengikuti agamamu. Bayangkan, gara-gara akhlaknya yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, akhlaknya Ibrahim dapat wahyu dari Allah. Akhirnya yang asal muasalnya Nabi Ibrahim acuh kepada orang kafir Majusi, gara-gara berkat tadi ini, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan daripada tamu, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kafir Majusi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan usaha kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai bosan ketika ada tamu. Kita senang mendapat daripada suguhan dari Allah, tamu dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.